Apabila Anda masih mempercayai bumi ini bulat, maka yang harus Anda yakini juga yaitu satu, pertama, bahwa manusia itu berevolusi. Awal mulanya dia dari plankton, kemudian menjadi reptil, kemudian menjadi mamalia, monyet misalnya, kemudian baru jadi manusia. Itu yang pertama. Kemudian Anda juga seharusnya mempercayai adanya makhluk asing yang akan menginvasi bumi. Nah, kemudian Anda juga seharusnya mempercayai bahwa alam semesta ini terjadi karena suatu ledakan besar, Big Bang, yang tanpa disengaja. Kemudian Anda juga seharusnya mempercayai bahwa bumi, planet, dan bintang-bintang, matahari itu bintang, terjadi karena adanya kepulan gas dan debu yang berputar-putar, yang karena dia panas, dia berputar-putar sampai menjadi padat, dan terjadi suatu benda yang berbentuk bulat. Karena putaran-putaran ini dia menjadi bulat, padat, panas, dingin, sampai berevolusi dari jutaan tahun yang lalu, miliaran tahun lalu, hanya menjadi layak dihuni. Seperti itu. Nah, Anda tidak bisa untuk tetap mempercayai penciptaan sambil mempercayai hal-hal yang seperti di atas. Nah, kenapa saya katakan bahwa bumi bulat itu erat kaitannya dengan hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi? Karena itulah memang satu kesatuan ilmu, tidak terpisahkan. Anda tidak bisa mempercayai bumi ini bentuknya bulat dan diciptakan, tidak bisa. Kenapa saya katakan tidak bisa? Karena memang secara sains mengatakan hal seperti itu. Ada step-stepnya. Pertama stepnya, terjadi Big Bang yang entah dari mana. Dia misalnya analoginya begini, situasi yang tenang, silent gitu. Tiba-tiba, muncul gas, debu yang entah dari mana, berkumpul menjadi satu, berputar-putar dengan demikian panasnya, terjadi bumi misalnya. Suhunya mulai menjadi dingin dan akhirnya bisa layak dihuni. Ada air di situ yang hasil tumbukan meteor, terjadi air. Dan di dalam air, meteor ini membawa air yang dalam air itu sudah ada organisme. Terjadi yang organisme di laut ini jadi plankton, reptil, ikan, reptil, dan sebagainya, manusia sampai jadi monyet. Itulah ilmu yang diajarkan dari ilmu bumi bulat ini. Itulah seharusnya yang Anda pelajari, seharusnya yang Anda pelajari ya. Nah, saya tidak bermaksud atau tidak berusaha untuk menentukan apa yang harus Anda percayai. Tidak, bukan itu maksud saya. Tetapi saya hanya memperjelas apa yang Anda percayai. Memperjelas saja bahwa ketika Anda mempercayai bumi bulat, bahwa inilah ilmu-ilmu yang lain yang harus Anda percayai. Nah, diantaranya ilmu apa itu? Satu, gravitasi, tentang gaya tarik bumi, yang sebenarnya tak dapat dibuktikan. Gaya tarik bumi ada apa tidak ada, tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Nah, karena asap saja tak bisa ditarik. Nah, kemudian tentang ilmu kosmologi tentang jarak dari bumi ke bintang, berapa juta tahun cahaya, umur bintang yang cuman ceker pakai teropong, dilihat dari pergeseran cahaya, pergeseran garis merah dan birunya, diketahui umurnya cahaya yang sampai ke di sini, ke bumi, makan waktu berapa lama. Itu yang mereka pelajari kosmologi. Terus tentang paleontologi itu tentang dinosaurus, tentang fosil-fosil ya. Nah, ilmu turunan dari paleontologi ini adalah tentang satu hal yang keren ini, tentang minyak bumi, bahwa minyak bumi katanya dari fosil-fosil itu. Tetapi ada ilmu-ilmu yang menjelaskan bahwa minyak bumi itu bukan dari fosil. Ada, silakan cari sendiri. Kemudian tentang geologi yang tentang bebatuan, lapisan-lapisan bumi, stratum bumi, tentang itulah. Nah, yang katanya lapisan ini dari ratusan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu maksudnya. Nah, jadi intinya saya tidak
tidak ingin menentukan apa yang harus Anda pelajari, yang percayai. Hanya ingin memperjelas apa yang Anda percayai, seharusnya Anda percayai ketika mempercayai bumi bulat. Karena begini ya, jangan-jangan Anda sudah tidak bisa berpikir logis ketika membaca, melihat hal-hal itu, mengagumi hasil potret bintang, atau melihat peluncuran roket atau video-video ISS yang di ruang angkasa itu. Jangan-jangan ketika Anda melihat hal itu semua, Anda sudah tidak bisa berpikir logis, tidak bisa mempertanyakan, tidak bisa bertanya, tidak bisa mengajukan pertanyaan lagi karena sudah merasa puas dengan apa yang mereka sodorkan. Seperti itu ya. Nah, jadi alam semesta kita itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi diciptakan. Dan kita bisa melihat, kalau Anda orang beragama, Anda memegang kitab suci Islam ataupun Kristen, kita berbicara bahwa alam semesta ini diciptakan, ya kan? Betul toh? Ya, kecuali kalau Anda ateis, silakan mempercayai hal itu. Tetapi kalau Anda dan saya sama-sama beragama, sumber pertama itu kitab suci kita. Sumber pertama. Nah, sumber-sumber yang lain tentu saja ilmu pengetahuan, karena ini cenderung berbicara tentang ilmu pengetahuan daripada suatu keyakinan, suatu iman. Nah, ini berbicara tentang sains. Sains itu seharusnya bisa dibuktikan, bukan hanya berupa teori. Ya kan? Gravitasi itu hanya teori, tak bisa dibuktikan, tidak bisa dibuktikan. Nah, ketika Anda mendengar atau melihat di sumber-sumber mana tentang bumi datar, saya katakan itulah ilmu yang sebenarnya, karena bisa diuji. Dan berbagai cabang-cabang ilmu dibahas berdasarkan perspektif bumi datar, dan semua didapati bahwa apa yang diberikan ke kita tidak seperti apa adanya yang terjadi di alam semesta kita. Nah, kalau Anda penasaran tentang itu, tentu saja Anda bisa mencari di sumber-sumber, ya palingan sumber terkeren Google atau YouTube. Nah, jangan malu dikatakan sarjana YouTube. Ada orang-orang yang merasa bahwa mereka itu lebih pintar dari kita, mengatakan bahwa kita ini sarjana YouTube, kalian ini sarjana YouTube, cuman lihat-lihat YouTube terus merasa sudah pintar, sudah bisa membantah para ahli-ahli yang di NASA itu, di ruang segala macam ahli sudah kita bisa bantah hanya modalkan YouTube. Nah, memang kalau untuk setingkat informasi yang dipaparkan di YouTube, yang diberikan di YouTube, memang itu tidaklah atau belum menyentuh inti dari ilmu-ilmu apa yang diberikan itu. Belum, selain Anda mempelajarinya secara intens ya, entah di perguruan tinggi atau di mana. Tetapi apa yang diberikan YouTube sudah merupakan modal yang cukup untuk membuktikan apa yang mereka katakan ke kita. Ya, jadi selanjutnya Anda bisa melakukan riset sendiri atau bertanya-tanya kepada orang-orang atau mengajak orang-orang untuk sama-sama mengukur, membuktikan bahwa teori-teori yang mereka ajarkan ke kita benar apa tidak. Nah, orang-orang flat earth sampai segitunya, sampai ingin membuktikan. Nah, sementara orang-orang masih yang mempercayai bumi bulat tetap menerima apa adanya, apa yang diajarkan. Nah, ketika Anda mulai mempertanyakan, maka Anda akan bertindak. Tindakan yang pertama tentu saja mencari jawaban, masih studi literatur. Kemudian praktik. Ketika sudah merasa cukup bukti-bukti literatur, lakukan praktik. Sesuatu hal-hal yang praktis, misalnya mengukur ini kelengkungan, membuktikan apa kelengkungan itu ada apa tidak. Dan banyak orang-orang di seluruh dunia yang flat earth di seluruh dunia telah melakukan itu, telah mencoba mencari kelengkungan ada apa tidak. Ternyata tidak didapati. Nah, kembali ke hal yang pertama yang saya bicarakan, bahwa ketika Anda meyakini bumi itu bulat, hal-hal seperti yang tadi lah yang harus Anda percayai. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk kembali ke pelajaran yang sebenarnya, bahwa alam semesta kita ini diciptakan, kembalilah ke kitab suci dan lihat alam semesta di sekeliling Anda. Gitu.